Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue masih ngebahas pertandingan di Piala Dunia, yaitu antara Maroko melawan Spanyol. Jadi Maroko ini lolos sebagai tim yang mungkin tidak diperhitungkan ya, karena di dalam grupnya mereka ada Belgia, ada Kroasia, dan terakhir yang keempat adalah Kanada. Nah, Maroko ini berhasil mampu menahan Kroasia yang juga berhasil menang terhadap Belgia. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Maroko, mereka berhasil menang dari Kanada dengan skor 2-1. Jadi kalau kita melihat secara statistik, memang penguasaan bola mereka kalah dari Kanada. Mereka hanya dapat penguasaan bola itu sebanyak 41% dan kesempatan menciptakan golnya mereka sebanyak 7 kali dan tembakan ke arah gawangnya mereka sebanyak 2 kali. Kalau dari total operan yang mereka lakukan, mereka hanya melakukan 384 kali operan dan 308 kali yang berhasil. Kalau secara serangan, Maroko hanya melakukan 67 kali serangan dan serangan berbahaya sebanyak 25 kali. Jadi kalau memang di pertandingan ini gue lihat memang Kanada lebih menyerang kemarin. Cuman memang serangan Kanada masih belum setajam serangan-serangan tim lain kalau menurut gue. Dan karena Kanada juga kan baru lolos pertama kali ke Piala Dunia di saat ini, dan itu mungkin mereka malu merasakan atmosfer turnamen Piala Dunia, jadi mereka butuh penyesuaian sih kalau menurut gue. Walaupun mereka menguasai pertandingan secara penguasaan bola, secara serangan, tapi kalau serangannya tidak efektif dan tidak sampai ke jantung pertahanannya Maroko, ya itu kan akan sia-sia. Nah, lini pertahanan Maroko cukup sulit kalau menurut gue. Dia sulit untuk menjaga bahwa serangan-serangan yang dilakukan Kanada tidak sampai cukup berbahaya, dan Maroko pun berhasil melakukan serangan dengan serangan yang cukup efektif ke depan, melakukan progresif, dan akhirnya mereka mampu menciptakan gol sebanyak 2 gol. Dan di grup ini pun Maroko adalah tim yang tidak terkalahkan karena mereka berhasil menahan imbang Kroasia dan menang sama Belgia dan menang sama Kanada. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Spanyol, jadi Spanyol ini kalah dari Jepang dengan skor 2-1. Kita lihat dulu secara statistiknya. Kalau secara statistik, penguasaan bolanya menang di angka 82%. Kesempatan menciptakan golnya juga menangnya itu sebanyak 14 kali dan 5 kali mengarah ke arah gawang. Secara total operan, bayangkan 1070 operan. Baru kali ini gue lihat statistik kalau operan yang dilakukan sampai angka 1000. Biasa paling tinggi itu di angka 800. Luar biasa sebenarnya Spanyol. Nah, operan yang berhasil itu sebanyak 992 kali operan yang berhasil. Secara serangan mereka melakukan 191 kali serangan dan serangan berbahaya sebanyak 58%. Di pertandingan kali ini udah jelas banget sebenarnya. Secara permainan Spanyol yang memenangkan pertandingan. Dan ada yang bilang kalau sebenarnya Spanyol sengaja mengalah dari Jepang. Tapi kalau gue nggak setuju sih sebenarnya. Kalau misalnya dia sengaja mengalah, dia nggak akan main sebagus ini. Nggak akan nyerang. Nggak akan banyak shoot ke gawang. Nggak akan banyak kesempatan-kesempatan emas dari Spanyol kalau menurut gue. Kalau memang dia mengalah dari Jepang. Dan memang kalau gue melihat sepertinya kesulitan dari lini pertahanan Jepang itu yang membuat Spanyol tidak bisa memenangkan pertandingan. Walaupun memang kemarin yang diturunkan kalau menurut gue agak tim kedua ya sedikit ya. Karena memang ada beberapa pemain yang inti yang tidak diturunkan seperti Jordi Alba di kiri dan juga Cavallo di kanan nggak diturunkan. Karena sebenarnya rata-rata serangannya Spanyol itu dari kiri dan kanan, berawal dari mereka. Walaupun nanti ada Olmo juga gitu. Nah, Fernando Morata juga nggak dimainkan di awal. Jadi sebenarnya ada salah satu faktor, tapi dengan tim kedua pun mereka bisa melakukan hal ini. Tapi mereka tidak mampu menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan ataupun menang di pertandingan kali ini. Tapi secara permainan overall, menurut gua Spanyol luar biasa kalau menurut gua. Ya mungkin mereka semangatnya yang sedikit kurang ya, dikalah dibandingkan dengan Jepang, Samurai Biru. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Maroko melawan Spanyol, ini akan terjadi pertandingan yang sangat menarik kalau menurut gua. Maroko sebagai wakil Afrika dan juga Spanyol sebagai wakil Eropa akan menunjukkan pertandingan yang nggak akan kalah satunya dengan pertandingan yang lain kalau menurut gua. Nah, memang Maroko secara lini pertahanan lumayan cukup solid. Mereka belum terkalahkan juga kemarin waktu di babak grup penyisihan.
dan mereka mampu menahan imbang juga Kroasia, mereka mampu menahan imbang menang dari Belgia, dan kayaknya baru 1 kali kebobolan deh kalau nggak salah itu Maroko. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka mempunyai lini pertahanan yang cukup solid loh. Bayangkan serangannya Belgia, serangannya Kroasia berhasil mereka tahan. Karena Kanada mungkin memang ini, tapi mereka malah kebobolan sama Kanada ya. Mungkin karena memang Maroko harus menang, jadi ya sedikit lengah sih mungkin. Nah, kalau gue melihat sepertinya kalau Spain tidak mampu memberikan kreativitas yang cukup, bisa jadi malah Spain tidak akan mampu mencetak gol ke kandangnya Maroko. Bisa jadi pertandingan ini bisa jadi akan berakhir imbang. Apalagi kalau misalnya ternyata Spainnya lengah, Spanyolnya lengah, bisa-bisa Maroko yang berhasil menciptakan gol dari serangan balik. Tapi sangat berat sekali karena memang konsistensi itu dibutuhkan dalam kompetisi yang sangat ketat ini dalam hal waktu. Nah, itu biasanya keletihan ataupun fit dari pemain itu sangat berpengaruh sekali. Dan itu memang harus dijaga oleh pemain Maroko. Kalau mereka fitnya nggak terlalu fit, mereka bisa hilang konsentrasi di pertahanan mereka dan mereka akan gampang sekali dibobol oleh Spanyol kalau menurut gua. Tapi kalau menurut gua sih kemungkinan secara permainan harusnya Maroko mampu menahan serangan dari Spanyol dan kemungkinan pertandingan ini akan imbang. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingan mereka selanjutnya, ya kita lihat siapa yang lolos nanti ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus ulasan dan juga prediksi dari pertandingan sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 di channel ini. Semoga suatu saat nanti Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.